Ahilman ingin apresiasi dulu untuk Ibu Sri yang masih mendampingi suami. Tepuk tangan untuk beliau. Tidak mudah bagi seorang istri untuk tetap membersamai suami ketika suaminya ada di bawah. Dalam keadaan terpuruk, itu tidak mudah. Maka ada istilah Irfan, istri itu diuji ketika suaminya berada di posisi yang paling bawah. Sedangkan kami laki-laki, suami itu diuji saat kami sedang ada di posisi atas. Bunda izin, ini ada salah satu teman saya juga ingin hadir di sini, Iya. ingin curhat kah? Boleh? Boleh. Boleh. Yuk, ini dia Ibu Sri Handayani dari Bogor. Boleh tepuk tangan dulu, semangat untuk Ibu Sri. Silakan. Duduk. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi gimana suami kondisinya? Suami masih kontrol, masih tiap minggu ya. Tiap minggu kontrol dan mungkin insya Allah nanti minggu-minggu ini kemo. Ya. Sudah mulai kemo? Oke. Jadi Ya. ini Ibu Sri ini tuh sudah berapa tahun menikah dengan suami? Udah 11 tahun, 11 tahun ini. Suami dulu kerja guru di SMP swasta salah satu sebagai di Bogor. guru Iya. di SMP swasta. Iya. Kapan berhenti bekerjanya? Udah 7 bulan ke belakang mungkin, semenjak sakit aja. Dari semenjak sakit, ya. Awalnya tuh apa yang dirasa oleh suami? Apa yang dikeluhkan? Seperti apa ya? Mual, seperti masuk angin, ternyata nggak sembuh-sembuh. Dan akhirnya kita rujuk, bawa ke salah satu rumah sakit di kota Bogor. Iya. Dan akhirnya di ronsen ternyata ada penyakit di usus besarnya. Tumor ya, awalnya tumor di usus besar dan akhirnya dokter pun menyarankan untuk dioperasi dan membuat stoma, kantong kolostomi di perut. Aduh, tumornya ganas kah? Dibilang ganas, mungkin ganas ya, karena tumbuh lagi. Aduh. Jadi baru 7 bulan yang lalu. 7 bulan lalu. Dan itu merubah segalanya. Merubah segalanya dan badannya pun sekarang habis. Badan habis. Akhirnya drop juga, sekarang drop lagi. Kasihan sih kalau nggak tega. Drop sampai kurus banget. Kurus banget, karena udah 3 kali operasi. Dan sebentar lagi akan kemo. Kemo. Berarti, maaf, kanker? Boleh dibilang kanker sih, karena si tumornya itu muncul lagi di pas ususnya, karena ketahuan. Karena kan ususnya di luar dan sekarang ada di luar juga itu. Oh, itu tuh yang dilubahin, maaf. Jadinya akhirnya harus pakai kantong kolostomi. Kantong plastik itu apa? Iya, kantong kolostomi. Iya, kantong kolostomi itu. Berapa itu kantong kolostomi itu? Satu piece-nya itu 90.000. Dan seharian harus? Harus tiap hari ganti. Saat itu untuk 1 harian atau? 1 kali, 1 hari. Apa fungsi si kantong itu? Untuk buang kotoran, karena kan udah nggak bisa lewat anus, mohon maaf. Jadi lewat kantong kolostomi itu. Nah, kalau sedang tidak ada uang, tidak bisa membeli kantongnya? Ya kadang kita ganti, coba pakai plastik biasa. Cuman ya kemungkinan risikonya tinggi. Nggak steril. Nggak steril. Terjadi kebocoran. Terjadi kebocoran, ya. Berbau kemana-mana. Iya. Ibu Sri dari Bogor tadi bercerita. 7 bulan yang lalu, kehidupannya tiba-tiba berubah. Suaminya yang dulu bekerja, harus berhenti bekerja karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan. Iya. Akhirnya sumber rezeki sekarang gimana? Ya paling aku kerja cari tambahan gitu tiap minggu. Ada juga paling bantuin orang tua di rumah, mertua, jualan sayur. Anak ada berapa? Anak ada 2. Yang pertama perempuan kelas 4 SD, yang kedua laki-laki kelas 3 SD. Suami hanya bisa berbaring sekarang? Dia bisa berbaring, Apa yang membuat Ibu Sri bisa bertahan, bersabar? Karena mungkin bukan waktu yang sebentar. Rumah tangga udah mau 11 tahun. Jadi lebih ke sayang juga, apalagi kalau udah lihat anak. Posisinya itu yang gede. Suka ngomong, "Mama, ayah sembuh nggak?" Ya. Itu mungkin yang bikin sakit gitu. Sakit bener. Anak yang bikin kuat sih. Ya.
Anakku yang gede selalu nanya kayak gitu, ayah sembuh lagi kan Ma? Kapan kakak bisa main lagi sama ayah? Karena mungkin lihat orang anak-anak yang lain main gitu. Dan tangisan ini menurut saya tidak pernah ditunjukkan sama anak-anak pasti ya. Nggak pernah, saya nggak mau nangis depan anak-anak, nggak mau. Kalaupun nangis juga paling diam, ngehindar dulu, nggak mau depan suami juga nggak mau. Jika sudah nggak tahan, apa yang lakukan? Ya udah diem aja di kamar, diem ngurung gitu. Karena nggak mau ditinggalin juga, suami sekarang nggak mau ditinggalin sebentar sholat aja manggil-manggil. Tadi disebutkan katanya dari segi fisik pun sudah berubah drastis. Iya. Izin saya tampilkan foto suami sebelum sakit ya. Iya, sebelum sakit. Nih Bunda, kita lihat nih. Tuh. Segar sekali. Usia berapa suami? Suami 47 tahun. 47 Iya. tahun. 47. Suka olahraga juga ya? Olahraga. Karena beliau itu satgas juga di Kota Bogor. Oh, kelihatan gagah sekali. Iya. Dan Bunda izin kita lihat kondisi sekarang. Tuh. Berubah drastis. Berubah seperti ini. Hanya bisa berbaring saja. Berbaring saja. Kadang ke kamar mandi juga paling dipegang, dibokong. Udah nggak kuat. Mandi aja gitu. Saya yang mandiin gitu. Udah nggak bisa. Beliau yang cerita, kita yang... Iya. Apalagi kita kan kepala keluarga ya. Pasti beban sekali gitu. Ada perasaan saya tidak bisa melakukan apapun saat ini untuk keluarga. Iya, yang pertama Ahilman ingin apresiasi dulu untuk Ibu Sri yang masih mendampingi suami. Tepuk tangan untuk beliau. Tidak mudah bagi seorang istri untuk tetap membersamai suami ketika suaminya ada di bawah. Dalam keadaan terpuruk, itu tidak mudah. Maka ada istilah Irfan, istri itu diuji ketika suaminya berada di posisi yang paling bawah. Sedangkan kami laki-laki, suami itu diuji saat kami sedang ada di posisi atas. Maka mudah-mudahan suami beliau menyaksikan, beruntung, bersyukur Bapak punya istri seperti Bu Sri yang masih mendampingi Bapak sampai saat ini. Dan mudah-mudahan ridhonya beliau, kebaikan beliau mendampingi seorang suami dalam keadaan sakit, itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena percayalah Bunda sayang, seorang istri itu bisa masuk surga ketika dia bisa menghadirkan kebaikan kepada suaminya. Nabi SAW bersabda, barang siapa seorang istri sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan taat kepada suaminya dan mampu menjaga diri dan keluarganya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Masya Allah, Masya Allah. Maka percayalah Ibu Sri, tidak ada yang sia-sia dengan apa yang Ibu Sri hadirkan. Jika dunia tidak menghadirkan balasannya untuk kita, percayalah Allah sedang menyiapkan surga terbaik untuk Ibu Sri. Amin. Selama Ibu Sri terus mendampingi suami dalam keadaan sakit seperti ini. Yang kedua, tentu semua sudah terjadi. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah ridho, menerima terhadap apa yang Allah takdirkan untuk kita. Sakit itu anugerah dari Allah. Sakit itu waktu terbaik untuk kita mendekat kepada Allah. Setuju atau tidak? Bisa ngerasa lebih dekat sama Allah kalau sedang sakit. Betul tidak? Maka ketika seseorang dikasih sakit, 2 tujuannya. 1, Allah sedang ingin menghapuskan dosa-dosanya. Dan yang kedua, Allah sedang ingin mengangkat derajatnya. Dengan catatan, orang yang sakit itu sabar dengan sakitnya. Orang yang sakit itu ridho, nerima dengan keadaan sakitnya. Bukan hanya yang sakit, yang ngedampingin, yang bersamain, yang nguatin, yang ada di situ. Siapapun yang hari ini sedang diuji dengan sakit, jangan pernah menyalahkan keadaan. Jangan pernah membenci takdir Allah. Sungguh Allah sedang menggugurkan setiap dosa-dosamu. Maka kadang dalam hidup, sekarang kita bilang, ya Allah kenapa begini? Nanti kita akan bilang, ya Allah untung dulu begitu. Ya. Baru sadar bahwa itu yang terbaik untuk kita.
Tapi ketika menjalaninya karena tadi ada pahala tersendiri mendampingi suami di kondisi seperti ini, pasti setan nggak tinggal diam dong. Iya. Pernah nggak, maaf, ada yang menggoda atau meminta meninggalkan suami? Iya. Ada bisikan-bisikan ngapain sih? Adakah? Ada, banyak malahan. Apalagi kan saya maksudnya hidup di kerja, mungkin Pekerjaannya beliau. Pekerjaan seperti itu ya, banyak banget tinggalin lah gitu kan, ngapain lu ngurusin laki, mohon maaf ya, beda jauh kan umur kamu sama laki gitu kan. Nggak apa-apa, aku lebih ingat ke anak